record dulu ya. Lupa dari awal tadi tidak saya record. Baik, supaya nanti bisa saya buatkan pertemuan ini link YouTube, barangkali ada yang tertinggal, yang lain bisa memutar kembali. Kelompok 1 atas nama siapa, Dek, yang presentasi? Kami, Mem. Saya. Fatur Rahman. Fatur Rahman. Saya cari dulu di ininya, supaya saya jadikan co-host. Mem. Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam. Bu, saya numpang Zoom dengan Nadia Rahma. Ya. Karena tidak ada quote. Oke. Make Rizky co-host. Rahma. Fatur Rahman, saya jadikan co-host ya, Dek. Bisa share screen mudah-mudahan. Yes, Mem. Permisi, Bu. Ya. Saya atas nama Sakina numpang Zoom sama Siti Aisyah. Oke. Sebelumnya, Mem, ini hanya presentasi Mindmap saja kan? Kalau untuk YouTube-nya sudah belum? Belum, Mem, belum. Belum, baik. Silakan mind map-nya ditunjukkan dulu. Yang kelompok lain ada yang sudah siap sampai ke link YouTube? Sementara diedit, Mem. Baik, silakan dipresentasikan dulu, Fatur. Excuse me. Terlihat. Baik, bisa diperbesar? Oh, jadi ini ya gambarnya. Iya, Mem. Baik, oke, bisa digeser-geser sesuai dengan tema yang mau dijelaskan, Dek. Silakan. Mem, 2 menit. Masih ada kesulitan, kesalahan tulis ya, salah tipe. Sigmund Freud. Tulisannya RE baru UD. FREUD. Ini terbalik U dengan E-nya. Sorry, Mem. Maaf. Nanti bisa dibetulkan sebelum sampai ke YouTube. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita berselawat. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi dari Sigmund Freud. Dengan cara menyampaikannya sedikit berbeda kali ini, yaitu dengan mind map. Baik, untuk materi kami ini
menjelaskan tentang Sigmund Freud. Freud. Oh, bagaimana? Freud. Sigmund Freud. Freud. Oke. Hmm. Freud. Sigmund Freud. Maaf teman-teman. Tunggu. Aish. Latar belakang dari Sigmund Freud ini yaitu merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengatakan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Dari Sigmund Freud ini, penjelasan pertama yaitu terdapat adalah hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik. Menurut Freud, menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu konsikus atau prasadar atau presonsikus, dan tak sadar unconscious sampai tahun 1920-an. Teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur tersebut. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lainnya, yaitu dari Das Ich, dan Das Weber-Ich. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi gambaran mental terutama dalam fungsi dan tujuannya. Yang saya jelaskan barusan adalah hakikat peserta didik dengan poin yang pertama, yaitu struktur kepribadian. Yang kedua yaitu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh Das Es, Das Ich, dan Das Weber-Ich. Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi, bahwa energi manusia dibedakan hanya dari penggunaannya. Energi untuk aktivitas fisik disebut energi fisik, dan energi yang digunakan untuk aktivitas psikis disebut energi psikis. Freud menyatakan bahwa pada mulanya yang memiliki energi hanyalah Das Es saja, melalui mekanisme yang oleh Freud disebut identifikasi. Energi tersebut diberikan oleh Das Es kepada Das Ich dan Das Weber-Ich. Yang ketiga yaitu mekanisme pertahanan ego. Mekanisme ini sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan Das Es, maupun untuk menghadapi tekanan Das Weber-Ich dan Das Ich dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau diredakan. Freud menyatakan bahwa mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Berikut ini ada 7 macam mekanisme pertahanan ego yang menurut Freud umum dijumpai. Yang pertama yaitu represi, yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut dalam ketidaksadaran. Yang kedua adalah sublimasi, yang merupakan mekanisme pertahanan ego yang ditujukan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif Das Es yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan bisa
dihargai oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu proyeksi adalah pengalihan dorongan, sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Dan yang keempat, displacement adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding individu semula. Yang kelima, rasionalisasi menunjuk kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan. Dalam hal ini kenyataannya mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Rasionalisasi sering dibedakan menjadi dua, sour grape technique dan sweet orange technique. Yang keenam yaitu pembentukan reaksi, yang merupakan adalah upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu regresi adalah upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Lanjut poin keempat, yaitu ada tahap-tahap perkembangan kepribadian, di mana tahap-tahap perkembangan kepribadian ini memiliki fase-fase, yaitu terdapat 5 fase. Dan yang pertama adalah fase oral atau oral stage, 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Itu yang disebut fase oral. Dan yang kedua adalah fase anal atau anal stage. Kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Yang ketiga, fase falis atau Palliage stage. Kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase falis adalah alat kelamin. Dan yang keempat, fase laten atau disebut dengan latency stage. Kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laren atau tertekan. Dan yang terakhir, fase genital atau genital stage terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ produksi. Baik, sebelum saya memberikan ke teman-teman yang lain untuk memaparkan materi selanjutnya, saya akan menjelaskan awalnya tentang fase oral ini. Fase-fase ini merupakan tahap-tahap perkembangan kepribadian. Menurut Freud sendiri, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun kelima dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Selanjutnya, Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase seperti yang saya jelaskan tadi. 5 fase tadi yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Baik, untuk materi selanjutnya saya berikan kepada teman kelompok 1. Dipersilakan. Kelompok 1. Ada yang melanjutkan, Fatur? Akan melanjut. Ada mem, ada. Oke, silakan Mariana. Yaitu bagian E, tujuan pendidikan dan proses pendidikan menurut psikoanalisis. Pendidikan dalam hal psikoanalisis memiliki pengertian yang sangat luas, menunjuk kepada semua tindakan yang diterapkan oleh orang dewasa, ahli atau non-pakar, guru dan orang tua untuk membentuk dan mempengaruhi perilaku anak atau peserta didik yang sedang tumbuh dengan cara yang diinginkan. Kata pendidikan juga akan digunakan untuk menunjuk prinsip-prinsip yang menjadi dasar tindakan perlindungan terhadap peserta didik, sikap peserta didik. Psikoanalisis seperti yang digunakan di sini mengacu pada kumpulan proposisi dan bukan pada teknik
terapeutik atau metode pengamatan dari mana proposisi tersebut diturunkan. Secara umum, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seorang untuk berlomba-lomba dan bermotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan pemerintah ini. Maka usahakan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai pendidikan di tingkat universitas. Pada intinya, kependidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, pendidikan yang dimaksud bukan hanya menekankan pada intelektual saja, dengan bukti bahwa adanya UN sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan tanpa melihat proses pembentukan karakter dan diri pekerja anak. Dilihat dari IQ saja. Padahal sisi EQ dan SQ adalah terpenting. Kecerdasan intelektual atau EQ hanya memberi kontribusi 10% terhadap kesuksesan hidup seseorang. Misalnya 80%. Mama macam lapar ulang saya baru makan tadi. Pada kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritualnya. Kecerdasan emosional mampu melatih kemampuan untuk mengelola perasaannya, kemampuan untuk memotivasi dirinya, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi, kesanggupan mengendalikan dorongan, dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Bagian F yaitu problematika pendidikan dan solusinya menurut psikoanalisis. Istilah belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidik amat bergantung pada proses belajar yang dialami peserta didik, baik ketika berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, bentuk, dan manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidik, khususnya para guru. Kekeliruan atau ketidaklengkapan persepsi mereka terhadap proses belajar dan hal-hal berkaitan dengan mungkin akan mengakibatkan kurang bermutunya hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik. Berhubungan dengan kendala-kendala dalam kegiatan belajar anak didik, seorang guru dapat mengukur dari 3 aspek, yaitu pertama perkembangan motor atau motor development, yakni proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak, atau disebut motor skills. Kedua, perkembangan kognitif atau disebut cognitive development, yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak. Ketiga, perkembangan sosial dan moral atau social and moral development, yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak berkomunikasi dengan orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Ketiga aspek tersebut harus dipegang teguh oleh seorang pendidik, karena guru-guru pada zaman sekarang sudah terfasilitasi sebagai pendidik untuk menekuni sebagai bidang ilmu pengetahuan. Berbeda di masa penjajahan, karena dengan sistem tanam paksa, suatu metode eksploitasi besar-besaran akhirnya mendorong penjajah untuk memberikan pendidikan pada anak Indonesia, terutama bagi golongan atas untuk mendidik.
Dalam kurikulum pendidikan dijelaskan bahwa kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Istilah lain learning disability adalah learning difficulties dan learning difference. Ketiga istilah tersebut memiliki nuansa pengertian yang berbeda. Di satu pihak, penggunaan istilah learning difference lebih bernada positif. Namun di pihak lain, istilah learning disabilities lebih menggambarkan kondisi faktualnya. Untuk menghindari biasanya dan perbedaan rujukan, maka yang digunakan istilah kesulitan belajar. Kesulitan belajar tidak lepas juga dengan diagnosis. Kata diagnosis berasal dari bahasa Yunani, berarti penentuan jenis penyakit dengan meneliti, memeriksa gejala-gejala atau proses pemeriksaan terhadap hal yang dipandang tidak beres. Dengan demikian, secara terminologis, diagnosis kesulitan belajar adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh guru atau penyuluh terhadap murid yang diduga mengalami kesulitan belajar untuk menentukan jenis dan kekhususan kesulitan belajar. Dari hasil diagnosis ini, guru merancang pertolongan terhadap murid berupa perbaikan belajar mengajar. Optimalisasi perbaikan belajar mengajar itu berlangsung dengan baik apabila usaha guru untuk memperbaiki cara belajar murid adalah seimbang dengan usaha guru untuk memperbaiki acara pengajaran sendiri. Hendak juga diingat agar guru tidak berpikir anak itu mengerti, tapi harus mengerti cara berpikir. Beberapa peran penting dari diagnosis dan perbaikan belajar dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. Ya, teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Makfira, saudari Makfira. Iya. Silakan. Waktu nanti. Ya, terima kasih, Mariana. Di sini saya akan melanjutkan dari Mariana. Saya akan membahas tentang pandangan teori perkembangan psikoanalisis menurut Freud. Freud. Oh iya. Oh, Freud. Oh iya. Freud. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan tak sadar atau unconscious. Saya akan menjelaskan ketiga tingkat tersebut. Yang pertama, sadar atau conscious. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran atau consciousness. Isi daerah sadar itu merupakan hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus atau cue eksternal. Isi-isi kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah conscious dan segera tertekan ke daerah proconscious atau unconscious. Begitu orang memindah perhatian ke wilayah yang lain, ke WE yang lain. Terus yang kedua itu prasadar atau preconscious. Disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi preconscious berasal dari conscious dan unconscious. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Di sisi lain, isi materi daerah tak sadar dapat muncul ke daerah prasadar. Kalau sensor sadar menangkap bahaya yang bisa timbul akibat kemunculan materi tak sadar, materi itu akan ditekan kembali ke ketidaksadaran. Materi tak sadar yang sudah berada di daerah prasadar itu bisa muncul kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Terus yang terakhir yaitu tak sadar atau unconscious. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia.
Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan reflex yang dibawa dari lahir dan pengalaman traumatik atau biasanya pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran dipindah di daerah tak sadar. Isi atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat, namun tetap tidak disadari. Sekian dari saya. Selanjutnya kepada teman-teman kelompok 1 bisa dilanjutkan. Oke, akan saya lanjutkan. Ya, di sini sabar. Psikoanalisis Sigmund Freud adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja. Sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Contoh yang terkenal adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler yang menciptakan nama psikologi analitis atau analytical psikologi dan psikologi individual atau individual psikologi. Bagi ajarannya masing-masing ada 3 metode yang mereka gunakan dalam melakukan penelitian. Ya, metode pertama, metode melalui pikiran. Dan metode kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga, suatu mode perlakuan terhadap penyakit psikologis dan emosional. Teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Ya, saya akan menjelaskan ini bagaimana suatu metode penelitian dari pikiran. Artinya mereka itu menggunakan penelitian itu untuk bisa saling mengerti melalui pikiran. Dan untuk yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Artinya mereka melakukan penelitian ini dengan cara memperhatikan perilaku manusia tersebut supaya mendapatkan data-data yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan riset mereka. Ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Artinya mereka melakukan penelitian dari beberapa penyakit psikologis atau emosional, misalnya mungkin gangguan jiwa. Ya, sekian dari saya berikan kepada teman kelompok saya. Yang lain kelompok 1 yang mau melengkapi presentasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu implikasi teori psikoanalisis dalam pendidikan. Pada perkembangannya, teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Beberapa di antaranya, yang pertama, berbicara tentang konsep kecemasan yang dikemukakan oleh tentu saja berkaitan pula dengan proses pendidikan. Kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan untuk bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptasi yang sesuai. Yang kedua,
dalam ranah yang Maaf moderator, tidak kentara, tidak kedengaran, suaranya kecil sekali. Yang kedua, dalam ranah yang lebih luas. Teori psikoanalisis juga digunakan pada proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Yang ketiga, konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Yang keempat, berkaitan dengan agresivitas siswa, seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terana menjadi lebih positif. Yang kelima, perlunya pendidikan inklusif di semua sastra pendidikan. Dan yang terakhir, konsep psikoanalisis yang diterapkan dalam pendidikan adalah pendidikan yang bermuara pada pencintaan kreativitas peserta didik. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mungkin hanya sampai di situ materi dari Sigmund Freud dari kelompok 1, dan mungkin teman-teman kelompok 1 saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan. Baik, kesimpulannya adalah psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ID, ego, dan superego. Beberapa karya besar Freud yang banyak mendapatkan kritik dan tanggapan dari para ahli, yaitu teori mimpi dan teori tentang seksualitas. Selanjutnya, dalam pendidikan, konsep psikoanalisis juga diaplikasikan ke dalamnya. Artinya, pendidikan juga perlu mempertimbangkan konsep-konsep psikoanalisis dalam mengembangkan dan mendidik siswanya. Salah satunya dengan memperhatikan konsep dan psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Hal lain yang diterapkan dalam proses pendidikan adalah dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam proses bimbingan kepada para siswa. Dibutuhkan pendekatan secara personal dalam menangani peserta didik yang memiliki sikap agresif yang berlebihan. Hal lainnya juga terlihat dalam proses pendidikan inklusif dan pendidikan kreatif. Kedua jenis pendidikan ini mengadopsi konsep-konsep psikoanalisis dalam mengembangkan peserta didiknya. Terima kasih. Baik, Ibu, itu adalah pemaparan materi dari kelompok 1. Mungkin saya serahkan kepada Ibu selanjutnya. Baik, ternyata materinya sangat padat ya, Freud. Jadi kayaknya untuk 2 teori hari ini pun terlalu luas, sehingga saya buka dulu 3 penanya dari kelompok lain ke kelompok 1 terkait teori Freud. Tadi paparannya sudah sangat luas, bagaimana Freud berbicara tentang dinamika kepribadian itu dibentuk, kemudian fase-fase tahapan perkembangan, yang mungkin itu bisa saja memunculkan pertanyaan dalam diri kalian, terutamanya kelompok-kelompok lain, baik itu mau mengkritisi maupun yang lain. Silakan yang mau sharing. Ada 3 kesempatan untuk bertanya di sesi pertama. Langsung sampaikan namanya, mewakili kelompok berapa ya. Ada yang mau bertanya kelompok 2? Atau dari teman-teman yang lain mau mind map kami tadi, nanti saya kasih lihat ulang. Ya, untuk mind map mungkin Kak, itu dari HP ya, Fatur ya? Iya, Bu, iya, Bu. Iya, kalau dari HP memang tergantung layarnya menghadap kemana. Kalau untuk pengeditan memang lebih mudah posisi begini kan, begitu ngambil gambar. Tapi kalau mau edit lebih baik yang begini karena space-nya lebih luas.
Tapi itu sih plus minusnya ini sih. Baik, kelompok 2. Apakah ada yang bisa ditangkap dari paparan materi kelompok 1? Kelompok 2, 3, 4. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ada yang merasa terulik dari paparan materi itu? Jika tidak ada, berarti semua sudah jelas ya. Teorinya Freud itu menganggap manusia itu, saya kalau begitu memberikan closing saja ke kelompok 1, penguatan. Jadi teorinya Freud, tadi pengucapan yang paling benar itu punyanya Muhammad Walhamdu. Freud, teori Sigmund Freud. Nah, teori Freud ini penekanannya adalah bahwa manusia itu makhluk yang sifatnya deterministik gitu. Jadi tingkah laku itu sebenarnya didominasi oleh alam bawah sadar yang sifatnya itu irasional. Kenapa gagasan-gagasan Freud ini kok cenderung seperti berbeda dengan teori-teori pada umumnya, teori-teori kekinian yang sekarang banyak kita anut? Karena Freud sendiri berangkatnya dari kasus-kasus pasien histeria, pasien-pasien yang memang mengalami gangguan kejiwaan, termasuk kecemasan yang berlebihan dan lain sebagainya, sehingga yang diutamakan di dalam terapi-terapi yang digunakan itu adalah dia lebih meng-up insting-insting bawaan yang dibawa sejak lahir, utamanya kehidupan di masa kecil yang menjadi prioritasnya dia. Pernah ada apa sih di pengalaman masa lalunya, utamanya di kisaran usia 0 sampai 6 tahun pada diri anak. Kemudian dorongan-dorongan biologis apa yang muncul. Dan agak janggal ketika di tahapan-tahapan perkembangan itu kan kayak yang sering sampai ke kita saat ini, biasanya teori Freud itu besar tentang Oedipus kompleks. Di mana Oedipus kompleks ini berpandangan bahwa seorang anak laki-laki itu bisa saja dia merasa cemburu, ayah itu cemburu kepada anak laki-lakinya gitu. Nah, itu yang sekarang sering dipelintir orang gitu. Karena ada yang diperebutkan dari bagian tubuh wanita. Nah, itu. Kemudian sebenarnya kita pun juga sering menggunakan ya, salah satu yang digagas Freud itu tentang ego defense mechanism. Jadi ketika kita disalahkan oleh orang lain, entah karena kita salah ngomong, salah ucap, salah perbuatan, seringkali orang lain itu gampang sekali menjudge kita itu seperti ini gitu. Nah, ketika kita klaim orang lain seperti apa, kita biasanya kan cenderung membela diri ya. Mungkin itu bukan saya, atau saya melakukan ini karena apa gitu. Nah, itu sebenarnya upaya membela diri itu bagian dari mekanisme pertahanan diri yang merupakan ciri khas dari psikoanalisanya Sigmund Freud. Termasuk ketika kita, kenapa sih orang cenderung kalau lagi sumpek pikiran, kalau lagi semua terasa penuh, di sini kita ingin berteriak gitu. Nah, itu ternyata teriak itu juga bagian dari terapi gitu. Nah, kalau tinggal melihat tempatnya, kalau mau teriak yang sesungguhnya di sebuah ruangan kedap suara tidak perlu mengganggu orang lain. Atau kita pergi ke pantai, mau saingan sama debur ombak suara kita nggak masalah. Nah, itu bagian-bagian dari terapinya Sigmund Freud, bahwa sebenarnya orang itu ketika direpres dengan kecemasan yang berlebihan, kemudian ini maka salah satu metodenya adalah dengan melakukan histeria. Jadi itu gambaran, sehingga tadi banyak yang digunakan itu pada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya inklusi, itu banyak menggunakan pendekatan psikoanalisa Freud. Tapi pengikutnya pun sampai sekarang banyak, jadi ada yang mengistilahkan sebagai neo-Freudian. Artinya apa? Memang dia garis besar ide-ide psikoanalisa Freud itu yang digunakan dan kemudian dikembangkan.
dengan mencari sesuatu yang baru. Novelty-nya itu masih tetap digunakan. Jadi tadi ada disampaikan di bagian closing, ada Jung, ada Adler, itu memang pengikut-pengikut, jadi ada mungkin beberapa yang kemudian dikembangkan dari ajaran gurunya yang awal Sigmund Freud. Tapi untuk ikut yang memang metode terapi psikoanalisa itu sendiri, itu cukup mahal gitu. Dan salah satu yang pernah itu dosen di UM, beliau seorang dokter di Rumah Sakit Brawijaya, itu pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu peserta terbaik tingkat dunia untuk metode psikoanalisanya Sigmund Freud. Baik, itu gambaran di kelompok 1 sebagai closing statement karena tidak ada pertanyaan. Sekarang Saya, Bu. ya, Tazkiyah silakan. Iya. Ke pemateri ya bertanyanya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan ini disebutkan tentang teori Freud ya. Yang saya dapat, yang saya tangkap dari presentasi tadi, bahwa Freud ini mengemukakan bahwa kepribadian itu, ini sesuai kesimpulan saya, kepribadian itu dipengaruhi oleh 3 tingkat. Kesadaran, yaitu sadar, kemudian ada prasadar, dan tidak sadar. Itu yang saya bisa tangkap, yang sesingkat-singkatnya yang bisa saya tangkap. Sadar adalah tingkat yang berisi semua hal yang kita amati pada waktu tertentu. Ternyata seperti itu yang saya dapat, jadi itu dipengaruhi oleh 3 kesadaran. Nah, sekarang di dalam Freud itu kan terdapat yang namanya teori psikoanalisis. Itu yang dicetuskan oleh Sigmund Freud sendiri. Itu sudah saya ini juga materi dari kelompok 1. Kemudian dalam perkembangan anak psikoanalisis tentunya itu terdapat struktur-struktur seperti itu, tentunya terdapat struktur-struktur termasuk teori psikoanalisis tersebut, entah itu mulai dari pendekatannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana struktur pendekatan ini, kepribadian lah. Struktur pendekatan kepribadian itu menurut dari teori psikoanalisis yang dicetuskan oleh Sigmund Freud itu seperti apa? Gitu. Terima kasih. Baik, yang lain ada yang mau bertanya? Sambil kita menunggu kelompok 1 mempersiapkan jawaban dari pertanyaan Tazkiyah. Jadi secara struktur ini untuk mengantarkan ke kelompok 1 menjawab. Secara struktural itu kan teori kepribadiannya Freud itu menekankan individu itu memiliki 3 struktur, yaitu ID, ego, dan superego. Jadi mungkin lebih ke situ untuk menjawab pertanyaannya Tazkiyah.
Permisi, Panda? ya, saya ingin bertanya. Panda dari kelompok 1 ya, Dek? Bukan, kelompok 2. Kelompok 2. Taskia tadi kelompok berapa, Taskia? Kelompok Permisi dua. Taskia. Ya, Pertanyaanmu tadi baru Atur suaranya dihidupkan, Dek. Terpotong. pertanyaan dari Taskia tadi lebih tepatnya bagaimana struktur pendekatan kepribadian itu menurut Ya. dari teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Begitu kan? ya, iya. Yang tadi ada psikoanalisis, tapi yang saya minta ini kan yang mencetuskan apa namanya? Apa ya, buat teori psikoanalisis atau apa tadi itu? Psikoanalisis. Iya. Iya, yang mencetuskan itu kan ini Freud sendiri. Nah, kemungkinan kalau misalnya ada yang namanya pendekatan psikoanalisis itu kan kita kan misal kita ambil contohnya objeknya anak. Misalnya pada anak itu kan kita harus mempunyai struktur-struktur pendekatannya, tidak langsung mengerjakan. Tentunya ada strukturnya dulu, harus terstruktur dulu. Nah, pertanyaan saya dari apa namanya tes psikoanalisis yang dicetuskan oleh Freud ini, adakah struktur-struktur kepribadian yang ini pokoknya struktur-struktur kepribadian, pendekatan kepribadian kalau misalnya kita melakukan tes psikoanalisis itu yang seperti dijelaskan oleh Freud seperti itu. Adakah pendekatannya, struktur-struktur pendekatan kepribadiannya itu ada? Kelompok 1. Ini memang materinya cukup dalam ya. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah? Iya Bu, mungkin sedikit berapa menit untuk sebelum di materi pembelajaran sekarang kalian sudah ada yang pernah mempelajari tentang teorinya Freud? Sambil menunggu jawaban dari kelompok 1, mungkin ada yang pernah nonton acaranya Denny Sumargo. Itu ada seorang, dulunya dia pramugari sebuah maskapai, tapi kemudian sekarang justru dia resign dari pekerjaannya dan memilih menjadi pekerja sosial, di mana yang ditangani itu adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan salah satu itu yang dia sebut sebagai abah, itu dulunya orang dia sudah hidup di jalanan dan jari-jarinya itu semua dipenuhi dengan cincin, sampai cincinnya itu tidak bisa dilepas. Jadi begitu ditangani sama, saya lupa ini namanya pramugarinya, perempuan, begitu ditangani itu akhirnya karena ini sudah semua bengkak jarinya, akhirnya diamputasi. Tapi yang bagusnya itu saat ini si abah ini sudah mulai sedikit connect, diajak bicara.
rupanya cek per cek kenapa dia bisa mulai ada gejala untuk sembuh, itu karena pendekatan yang digunakan oleh pramugari ini. Jadi dia merasakan memperoleh tempat yang nyaman, dan ketika diberikan treatment di rumah tersebut, di rumah yang sekarang dia tempati itu, justru pintu itu tidak pernah dikunci, tapi dia tidak melarikan diri. Padahal di kehidupan sebelumnya dia justru melarikan diri dari adiknya gitu, sampai dirantai dan dia ditemukan itu dia dalam kondisi merantai dirinya sendiri gitu, merantai tangan dan kakinya. Nah, ini kalau ditelusuri ke belakang ternyata salah satu pemicu kenapa dia kemudian menjadi schizofren itu, kalau orang luar kan ngerti ya tingkatan schizofren itu, schizofren itu gila lah gampangnya. Itu tingkatan level rendah, sedang, tinggi itu biasanya pasien datang sendiri gitu. Kalau pasiennya masih sadar datang menemui psikolog atau psikiater menyatakan bahwa saya schizofren level ini gitu. Tapi kalau di Indonesia kan tidak. Kalau belum betul-betul gila, orang kan belum ngerti kan, masih setengah waras gitu paling dikira. Itu kalau orang yang ngigo-ngigo. Tapi kalau sudah benar-benar gila itu entah dia mencelakai dirinya atau sudah ngomong sepanjang jalan, ngomong senyum sendiri dan lain sebagainya, mulai meninggalkan rumah, mulai melepas baju dan seterusnya, itu baru sampai di tingkat itu. Nah, sebenarnya mereka itu tidak serta-merta menjadi gila, tapi gila itu kan sesuatu yang bertahap. Nah, ini sangat kena sekali nih kalau pakai teorinya Sigmund Freud. Karena gila itu sebuah proses kesadaran yang mulai memudar, sehingga di bagian akhir itu justru ketidaksadaran yang mutlak dia keluarkan. Baik, kelompok 1 sudah mau menjawab pertanyaannya Tazkiyah? Silakan Pak Tur. Tapi dari teman kelompok. Nggak apa-apa, sambil menunggu yang lain, nanti setelah kamu menjelaskan, anggota yang lain bisa melengkapi. Iya, itu Rivaldi, silakan dijawab. Iya, sabar. Oh, Rivaldi yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tazkiyah. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana tadi pertanyaannya, Kia? Ya, Pertanyaannya bagaimana tadi? adakah struktur-struktur pendekatan kepribadian dalam teori Freud, terutama dalam dalam terapi psikoanalisis? Jawabannya adalah menurut Freud sendiri mencetuskan teori bahwa struktur kepribadian seorang terdiri atas 3 hal, yaitu ide, ego, dan superego. Saya akan sedikit membahas tentang cara kerja ketiganya. Ide sendiri bekerja dengan prinsip kesenangan, mencapai kepuasan secara cepat. Dengan kata lain, ide sendiri bisa sejalan melampaui atau melewati norma yang ada untuk mendapatkan apa yang diinginkan demi mencapai kepuasan yang dibutuhkan seseorang. Sedangkan ego sendiri mempertimbangkan norma yang ada dengan keinginan akan pemuasan dan menampilkannya di kenyataan dengan cara yang diterima masyarakat. Dengan kata lain, ego sendiri akan menghadapi pertentangan antara ide dan superego sebelum ditampilkan di kenyataan. Dan superego bekerja berdasarkan moral dan larangan yang menghambat keinginan dan naluri-naluri yang menjadi prinsip ide. Sebagai contoh, saat Anda merasa ngantuk dan sedang berada di suasana rapat lalu ingin segera tidur, maka ide akan bekerja untuk memenuhi keinginan Anda.
agar segera tidur. Tetapi superego akan menghambat keinginan tersebut agar menahan ngantuk karena Anda sedang berada di tengah-tengah suasana rapat yang formal. Tugas dari ego adalah menerima pertentangan keduanya dan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil seperti meminta izin keluar ruangan rapat sebentar untuk mencuci muka atau memesan kopi. Mungkin cuma itu jawaban dari saya. Apakah yang lain ada yang ingin menambahkan dari kelompok? Oke, Taskia, gimana dengan jawaban dari Rivaldi? Apakah itu sudah cukup? Bu. Ya, Freud itu membagi struktur ini menjadi 3 aspek, yaitu ide, ego, dan superego. Yang itu yang saya tangkap, Bu. Begitu? Oke. Oh, iya. Baik. Terima kasih. Yang lain, adakah pertanyaan yang lain? Saya, Silakan, Panda. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam teori Sigmund Freud kan ada 2 unsur utama. Jadi pertanyaan saya, manakah dari unsur tersebut yang menyebabkan seseorang berperilaku? Terima kasih. Ya, 2 unsur yang dimaksudkan unsur apa dengan apa, Dek? Begini, Bu. Ya? Bisa saya ulang pertanyaannya, Bu? Pertanyaan tadi kan ada berapa unsur? 2 unsur kan kamu sampaikan ya? Bukan, Bu. Saya bilang kan di dalam teori Sigmund Freud kan ada unsur utama. Jadi, saya manakah dari unsur tersebut yang menyebabkan seseorang berperilaku? Ada yang bisa menangkap suaranya utuh? Atau didekatkan? Bu, memang kecil sekali suaranya. Iya, suaranya timbul tenggelam, Honda. Coba difokuskan, Dek. Mungkin didekatkan posisi mic. Ya, baik, Bu. Bagaimana? Sudah? Ya. Ya. Jadi, saya bilang di dalam teori Sigmund Freud kan ada unsur utama. Jadi, pertanyaan saya, manakah dari unsur tersebut yang menyebabkan seseorang berperilaku? Oke, baik. Jadi pemicu perilaku dari seorang individu dalam perspektif teori Freud itu seperti apa gitu, dengan mendasarkan kepada unsur utama gitu ya. Unsur utamanya tadi kelompok 1 sempat memaparkan apa, Dek? Pertanyaannya Vanda bisa dipahami kelompok 1? Ibu. Ya. Kan di materi kami pertama tadi ada menjelaskan tentang 3 unsur, yaitu das Es, das Ich, das über Ich. Oke. Yang dalam artian tadi seperti yang Taskia bilang, yaitu ID, ego, dan superego. Begitu kan, Bu? Iya. Ya, baik. Iya, Sigmund Freud itu sendiri kan orang Jerman kan, jadi bahasa yang digunakan das Ich, das apa? Das Sollen, das Ich, das über Ich. Ya. Kalau dalam ada yang ini dari jurusan bahasa atau di SMA menerima materi pelajaran bahasa Jerman? Tidak. Kalau saya hanya mengingat satu. Ya, Tirta. Saya hanya mengerti satu kalau bahasa Jerman. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ya, I love you sama dengan itu.
Jadi itu pelajaran SMA yang masih saya ingat di materi pelajaran bahasa Jerman. Kalau yang lain itu dia setiap perkataan ada das, kayak sebuah awalan. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada Das. dengan an gitu kan. Iya. Jadi untuk bahasa yang diawali dengan vokal dan konsonan itu pembeda. Nah di bahasa Jerman itu semua ada begitu. Makanya ada das apa tadi 3 komponen itu. Itu semua ada karena dia teorinya memang berasal dari sana. Baik, kelompok 1 sudah terjawab itu pertanyaannya, jawaban dari Fatur, Vanda? Apakah itu sudah menjawab pertanyaan yang diajukan Vanda? Belum Ibu, belum. Silakan Fatur. Dan kawan-kawan kelompok 1. Anissa kelompok berapa, Dek? Iya, Bu. Ya, Anissa menyala soalnya ininya. Ada yang mau ditanyakan atau mau membackup menjawab? Maaf, Bu, jaringan di saya kurang bagus, Bu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dari pertanyaan Vanda tadi. Sigmund Freud menyebutkan ID sebagai pusat dari seluruh energi dinamis mental seseorang, psikologi energi. Ini adalah komponen utama dari sifat manusia yang telah ada sejak baru lahir ke dunia. Aspek ini sepenuhnya terjadi tanpa disadari oleh melibatkan perilaku primitif dan berdasarkan pada insting. Oke, itu saja. Ke struktur yang lain, kan ada 3 itu, ID, ego, super ego. Jadi dari ketiga ID, ego dan super ego itu memiliki masing-masing asal, aspek, fungsi, prinsip operasi dan perlengkapan sendiri. Sehingga ketiga unsur tersebut di materi kami terbagi itu menjadi dimensi yang disajikan. Seperti yang pertama, unsur dimensi yang pertama yaitu asal. Dalam das S atau ID itu artinya pembawaan, dan dalam das Ich atau ego itu adalah hasil interaksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir das Über Ich atau super ego itu adalah hasil internalisasi nilai-nilai dari figur yang berpengaruh. Dan kedua yaitu aspek, tentang aspek yang masuk di mana das S atau ID artinya biologis, dan das Ich atau ego adalah psikologis, dan superego sosiologis. Dan yang ketiga yaitu unsur dimensi fungsi. Dalam ID artinya mempertahankan konstansi, dan ego mengarahkan individu pada realitas, dan superego yaitu sebagai pengendali das S dan mengarahkan das S dan das Ich pada perilaku yang lebih bermoral. Dan yang keempat yaitu prinsip operasi. Dalam arti ID atau das S yaitu pleasure principle, dan yang kedua yaitu ego adalah reality principle, dan yang terakhir superego yang berartikan morality principle, dan yang terakhir yaitu unsur dimensi perlengkapan, di mana pada penjelasan di ID maksudnya adalah perlengkapan tersebut meliputi 2 unsur yaitu refleks dan proses primer. Dalam das Ich atau ego itu artinya
proses sekunder, dan yang terakhir yaitu das Über-Ich atau the superego yang mengartikan konsinsia dan ich ideal. Itu jawaban dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baik, jadi cukup jelas ya penjelasannya Fatur bahwa itu sifatnya refleks dan dia merupakan dorongan primer. Nah, di dalam perspektif Freud itu dianggap sebagai sesuatu yang utama karena manusia itu di struktur kepribadiannya Freud itu kan ibarat gunung es begini ya. Jadi manusia itu yang nampak di permukaan itu hanya ujungnya saja, yang separuhnya ke bawah itu tenggelam. Nah, yang muncul di permukaan itu hanyalah yang nampak gitu. Nah, kemudian yang fungsinya mengontrol dan mengatur itu adalah ego. Kalau super ego itu lebih cenderung ke suara hati atau ego yang ideal gitu. Sehingga tadi dikatakan bahwa super ego itu cerminan lingkungan, tradisi masyarakat. Sementara kalau itu adalah faktor bawaan. Jadi kita sebenarnya refleks ya. Orang itu kadang ketika seorang cowok mungkin lagi ngincer cewek, dia sikapnya baik, datang ke rumah ceweknya, bawakan buah lah, bawakan kesukaan apalah, orang tuanya suka apa dibawakan. Nah itu sebenarnya cerminan jati dirinya yang sesungguhnya atau bukan? Nah ternyata setelah diteliti-teliti, kenal lebih lama lagi, mulai muncul itu sifat aslinya, suka nada tinggi, suka yang lain. Nah itu jadi ada sebenarnya di dalam struktur kepribadian orang itu ada hal-hal yang direpres, disembunyikan, bahwa saya ingin nampak baik di depan orang gitu. Jadi nilai-nilai itu sebenarnya yang digagas oleh Freud, sehingga di dalam terapi-terapi penyembuhan yang digunakan Freud itu konselor itu jarang bicara gitu. Konselor itu lebih banyak menggali tentang memori pengalaman masa lalu, atau apa sih yang pernah kamu lakukan dalam kondisi tertekan dan lain sebagainya. Saya pernah punya seorang katakanlah klien non formal ya datang, Bu begini. Sebenarnya dia tinggi besar semampai, gadis cantik gitu. Kemudian pacaran sampai berapa tahun gitu dengan si suaminya itu sebelumnya. Ketika belum nikah itu dia pacaran 3 tahun atau 4 tahun gitu. Tapi selama pacaran itu ternyata sesekali cowoknya itu temperamen gitu. Dia main pukul, main ini. Tapi setelah itu dia dengan leluasa minta maaf gitu. Minta maaf dan mengaku salah, tidak akan mengulangi. Akhirnya si cewek ini termakan rayuan gombal. Jadi begitu cowoknya bilang nanti kalau sudah tunangan saya tidak kayak begitu lagi. Akhirnya sampailah ke tahap tunangan. Sudah tunangan ternyata masih terjadi kasus kekerasan. Cowoknya bilang lagi nanti kalau sudah menikah tidak lagi. Sudah menikah terjadi lagi kekerasan, dia bilang nanti kalau sudah hamil tidak lagi. Begitu sudah hamil begitu lagi. Selalu perempuan ini memiliki ladang maaf yang cukup luas sampai berhektar-hektar. Sehingga kesalahan apapun dari si cowok itu selalu dimaafkan gitu. Itu kalau sudah bucin ya. Jadi begitu si melahirkan punya anak, ternyata masih juga diperlakukan begitu. Alhasil ini si cewek ini pernah juga dikurung di kamar mandi dari pagi sampai malam, diguyur kayak di sinetron Indosiar begitulah. Ini terjadi real gitu, suara hati istri. Dikurung, kemudian jam 9 malam itu baru dibuka. Kemudian dia juga pernah memergoki si laki-lakinya ini dengan perempuan lain. Dia kuntit ini laki-lakinya pergi, dia lihat bagaimana si laki-laki ini bersama selingkuhannya digendong. Pokoknya kalau yang nonton suara hati, nonton sinetron apa layangan putus, itu realnya bisa lebih parah dari itu. Nah, karena dia sejauh berumah tangga sampai punya anak itu dia tidak pernah bercerita ke ibunya, ke orang tuanya, ke keluarganya bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga. Tapi serapat-rapatnya sesuatu itu akhirnya mungkin naluri seorang ibu tiba-tiba datang ke saya, tidak begitu tanya ya apakah dia kos atau sudah berumah sendiri.
Datang ke situ mendadak rombongan. Dia dengan om-omnya datang satu mobil, sekedar pingin menengok anak dan cucunya di situ. Ceritanya karena datangnya itu refleks, dia tidak persiapan. Dia cerita kalau biasanya kalau di mamanya telepon dulu apa itu, dia dempul-dempul dulu luka di badan yang bekas kekerasan itu. Jadi orang menampakkan muka sumringah gitu. Jadi orang tuanya tidak pernah ngerti kalau itu anaknya itu KDR adalah korban KDRT. Begitu ibunya datang, si anak kecil ini diajaklah sama neneknya karena kebetulan susu di rumah habis. Ini susu beneran ya, bukan cap nona. Jadi beneran habis, dibawalah ke kios. Begitu ke kios, si tukang kios itu tanya, untung anak ini tidak mati gitu. Loh kaget kan? Neneknya kaget. Loh kenapa Bu? Kok bisa ngomong gitu? Iya Pak, begini-begini. Akhirnya ceritalah tetangganya bahwa gitu. Jadi mamanya datang lagi sampai rumah, dibilang, kamu teganya ya, saya yang melahirkan kamu, saya yang menyusui kamu, saya yang netah kamu, kasih makan, apa segala macam, sampai kamu mengalami hal yang demikian, kamu tidak cerita sama mama. Akhirnya sudah, gugat cerai. Tapi atas inisiatif orang tua. Gitu. Nah, setelah diteliti, ternyata si suami ini dulunya pernah punya pengalaman masa kecil yang tidak enak. Jadi dia setiap kali punya kesalahan dihukum sama orang tuanya, dikurung di kandang ayam, dikurung di kamar mandi. Jadi begitu dikurung di kamar mandi di kandang ayam semalaman itu, besoknya itu leher ayam itik itu sudah putus semua. Sebagai pelampiasan refleksnya dia memunculkan rasa marah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah kasus yang sebenarnya tepat digunakan dengan pendekatan psikoanalisa untuk menangani pasien itu. Gitu. Nah, pada kasus-kasus lain untuk anak-anak sekolah mungkin bisa digunakan untuk terapi pada game online yang sudah cenderung agresif. Anak-anak itu kan kalau sudah game online sudah menarik diri dari sosial, kemudian cenderung marah, tidak mau makan dan lain sebagainya karena sudah ininya sudah alam bawah sadar bahwa saya kepuasannya adalah dengan melakukan itu gitu. Sehingga ketika tidak melakukan itu tidak puas. Sama dengan pada kasus-kasus orang yang mengalami kelainan seksual seperti eksibisionis. Eksibisionis itu kalau di dalam kajian psikologi itu orang yang memamerkan anggota tubuh gitu. Jadi kalau laki-laki mungkin tiba-tiba di perempatan ada yang nongolin sesuatu gitu. Begitu orang yang melihat itu histeris, itu bagi dia itu sebuah kepuasan tersendiri. Refleks. Nah, tapi secara tidak sadar sebenarnya perempuan yang menampakkan lekuk-liku tubuhnya untuk dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain mengakui dia seksi itu pun bagian dari kelainan seksual karena dia masuk ke dalam kriteria eksibisionis. Dia suka diakuin orang karena keseksiannya, karena mulusnya body dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang normalnya adalah perilaku yang sehat gitu, yang tidak memunculkan syahwat bagi orang lain. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu diatasi, ditangani dengan pendekatan psikoanalisa. Itu gambarannya. Jadi meskipun kita itu refleks melakukan ini dan itu sebagai suatu perwujudan alam bawah sadar kita, tapi kita juga punya kontrol, yaitu kontrol lingkungan sosial. Apalagi kita di dalam budaya timur biasanya mau melakukan ini dan itu nanti tetanggaku menilai apa gitu. Nah, kalau sesuatunya yang bagus sih nggak masalah. Jadi sebagai closing dari saya bahwa orang itu berbuat baik sekalipun itu tidak semua orang mengakui bahwa kita berbuat baik. Pasti ada orang lain yang tidak suka dengan perbuatan kita. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang jahat di mata orang. Gitu. Jadi kita tidak perlu menunjukkan kebaikan kita itu bahwa kita berbuat baik, orang lain pasti akan mengakui kebaikan kita. Karena masing-masing itu punya perspektif sisi idealnya seperti apa, sisi normalnya seperti apa. Gitu. Yang penting adalah tetaplah berbuat baik.
tanpa harus menunggu ada pengakuan dari orang lain bahwa kita itu baik. Cukup kita hari ini menjadi lebih baik dari yang kemarin untuk kita dan tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Baik, mungkin itu ya. Karena ini juga sudah cukup sore, mungkin ada yang belum sholat dan sebagainya, sudah 16.18. Ibu cukupkan sampai di sini, nanti minggu depan kita lanjut ke kelompok 2 ya. Dan kelompok 1 berarti YouTube-nya sudah selesai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Oke. Bu sama Bu. Terima kasih, Bu. Live ya. Assalamualaikum.